Denis. Denis mau sholat di mana? Jadi aku. Denis mau sholat di aku. Ya di sholat aku. Mau sholat lebarannya sama aku. Aku di mana emangnya? Aku di rumah aku. Itu rumah aku. Mau lebaran sama aku. Mau naik apa? Naik bis. Bis habis tiketnya. Ada cuma satu. Cuma satu. Dani sendiri. Hah? Dani sendiri. Dani sendiri naik bis berani? Enggak. Aduh. Naik mobil aja ya. Iya. Mau berangkat kapan sekarang? Sekarang. Sekarang apa besok? Danis. Denis, sekarang apa besok? Mau berangkat sekarang apa besok? Besok. Mau Hah? besok apa sekarang? Besok. Besok. Ayo. Kalau sekarang naik mobil mau? Banyak lihat truk, lihat bis, mau nggak? Iya. Ya udah siap-siap kalau mau. Iya, tati. Kok nanti? Kenapa? Iya lah, berarti udah malam. Ayo siap-siap kalau mau. Udah malam. Loh, kita kan naik mobil. Nanti pas sudah pagi, aku gitu. Denis bobo di mobil. Langsung digendong aku deh. Danis, Nggak bisa deh yang kayak gini. ayo siap-siap yuk kita berangkat. 27 ke 28 kan? Ayo, Apa dirimu? Danis. Danis. Ayo naik mobil terus nanti. Nggak usah sahur ya? Usah lah nyari Beli aja pop mie beli. aja ya? Ya Kalau beli nyari GoFood juga bisa. Danis. Ayo siap-siap yuk. Yo. Berangkat malam ya. Danis. Berangkat malam ya. Ya udah yuk siap-siap. Siap. Ayo. Yo. Yo. This. Kelas. Kita berangkat guys. kita berangkat malam. Yeay. Mau kemana Danis? Kita mau Ke rumah rumah aku. aku. Kita isi bensin dulu. Tekan lama ya. Oke. Depuy lagi duduk. Siap. Kita perginya tanpa mbak, tanpa teteh. Akan seperti apa ya keriuhan ini? Kita nikmati saja. Ya Danis ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di tahun 2025 ini kami diberikan kesempatan untuk bisa mudik ke kampung halaman. Buat teman-teman yang belum punya kesempatan untuk mudik karena kendala biaya, waktu ataupun tenaga, semoga di tahun-tahun selanjutnya teman-teman bisa berkesempatan untuk mudik bertemu dengan keluarga. Oh
iya teman-teman, di tahun ini, di kesempatan mudik kali ini kami akan mudik ke kota yang cukup jauh, ada di ujung timur Pulau Jawa, yang pastinya perjalanannya akan seru banget karena kami pergi mudik tidak ditemani oleh Mbak yang biasanya bantu kami untuk menjaga bocil-bocil. Jadi seperti apa keseruannya? Tonton terus sampai habis, jangan sampai di skip. Masih sampai Cibitung jam 12. Sahur di jalan nanti. Gimana? Kita perjalanan menuju ujung Jawa bersama bocil-bocil. Bangun, kamu mau tidur? Posisinya pakai apa ini? Kayak sofa bed gitu sih, lebih ke sofa bed. Di belakang, kita berdua di belakang. Apa tips and trick kalau pergi bawa bocil, bawa bayi macet? Tips and triknya ya dinikmati asupannya sih, harus bawa bekal. Sebenarnya kita juga ini bekalnya seadanya sih karena belum mampir Indomaret gitu. Yang ini nih yang kecil dia udah empasi, sudah makan. Sementara sih bawa beberapa makanan yang udah diolah ya. Tapi kalau habis di tengah jalan ya kita nanti pikirkan lagi. Oh sama ini wih, buat biar tahu apa jalur tol macet enggak. Oh iya, nih ada aplikasi tips and triknya, namanya Travoy. nih. Jadi kita bisa cek nih, kita kan sekarang di kilometer berapa ya, 23. Cuman misalkan kita mau ngecek, wah nanti kilometer 40 tuh masih macet nggak ya, atau kita kilometer bisa cek di gimana gini ya, mana kilometer 40 kita cek di sini. Ini masih 27. Ini berapa? Nih 28. Terus tapi banyak yang mati CCTV-nya, kenapa ya? Oh ini bisa nih 35 tuh, kilometer 35 tuh padat banget. ini posisinya tuh Kelihatan ya. nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan sih, cuman ini padat lampu, padat mobil kan, jadi silau tuh. Gitu. Jadi teman-teman seumpama kayak mau milih mau lewat MBZ atau lewat bawah, mana yang macet nih gitu, bisa pakai aplikasi Travoy. Ya, dia lebih up to date sih daripada mungkin ngecek ke Ngecek Instagram IG, atau ngecek medsos lainnya, updatean atau orang berita yang Google tuh kan lama ya, atau streaming juga kan, berita-berita nggak terlalu update langsung ya, jadi bisa lewat Travoy. Travoy real time karena dia kan Iya. CCTV-nya. Kalau berita ya nunggu pas acara berita. Betul. Iya, Oke, kalau Denis. gitu. Denis, kita mau kemana sih? Jangan rumah aku. Denis nggak bobo. Begitulah. Kita menikmati dulu nih. Mungkin akan nyampenya delay banget sih ini. Pasti. Dinikmatin. Karena setiap kalau kita bepergian tuh niatnya ibadah, bertemu orang tua, silaturahmi. Insya Allah setiap putaran roda itu mengandung pahala, guys. Gitu. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Deva, dadah dulu. Dadah. Ketawa.
kita memutuskan untuk lewat kawasan Jababeka, tapi kita nggak tahu jalan. Pakai asar aja udah sejauh ini. Jadi ikutin maps aja. Kalau kita sih ngikutin maps, opsinya kita set untuk menghindari jalan tol sampai ke pintu gerbang Cikampek Utama. Seperti apa? Apakah works dengan keinginan kita? Kita lihat nanti. Lanjut. Masalahnya ini sepi banget ya, nggak ada. Sepi sekali, tapi nggak apa-apa, lancar berarti kan, asal nggak nyasar. Kita lanjut. Nah, kita langsung masuk di jalur Pantura nih guys. Kita masuk jalur Pantura langsung. Kalau biasanya ya. Ya dulu sebelum ada Cipali itu apa Trans Jawa tuh ya lewat sini. Nah ini jalur yang biasanya dipakai oleh para pemudik motor di sini guys. Tuh guys, kita mudik bareng para pemotor. Ada yang plat K, ada yang plat G, ada yang plat E. Semoga selamat sampai tujuan para pemudik. Pakai kontainer tuh. Kayak kontainer box bajunya. Ya lebih rapi Hampir nggak mungkin. hujan ya nih. Bisa. Seru tuh ada yang bawa pakai tulisan-tulisan biasanya kalau pemotor. Kita lanjut lagi. Oh gitu, dari tadi lewat Pantura ya. Bisa masuk ke tol tapi Jakarta tadi keluar. Akhirnya setelah seru-seruan di jalur Pantura bersama para pemudik motor,
kita tiba di gerbang tol Cikampek Utama. Kurang lebih di jalur Pantura tadi kita menghabiskan waktu 1,5 sampai 2 jam. Seperti yang teman-teman lihat, banyak sekali para pemudik yang beristirahat di bahu jalan. Sepertinya ini dikarenakan rest area yang tidak bisa menampung jumlah pemudik pada saat itu. Sebenarnya hal ini sangat berbahaya dan bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tapi mau gimana lagi, memang kondisinya pada saat itu rest area hampir semuanya penuh, dan untuk masuk pun kita perlu mengantri hampir setengah jam hanya untuk masuk ke dalam rest area. Berdasarkan pengalaman mudik kemarin, memang kondisinya banyak rest area yang mungkin kekurangan petugas, sehingga para pemudik sedikit kebingungan. Ada yang terlanjur masuk tapi tidak dapat tempat parkir, yang seharusnya itu bisa diantisipasi karena antrian pemudik untuk masuk rest area ini juga yang menjadi salah satu penyebab kemacetan. Seperti yang kami alami ketika kami ingin beristirahat di kilometer 102, tidak ada petugas yang memberikan info terkait ketersediaan lahan parkir di dalam kawasan rest area, sehingga terjadi penumpukan hingga mengular. Namun ketika sudah berhasil masuk, kami tidak mendapatkan tempat parkir. Jadi kami cukup membuang-buang waktu saat antri akan masuk ke dalam rest area. Kita baru sampai di kilometer 102. Sekarang jam 4.18. Tapi mau makan gak ada tempat parkir. Mau sholat juga gak ada tempat parkir. Tanya petugas juga katanya penuh. Gak ada solusi, saking ramenya. Ya sudahlah, kita isi bensin dulu. Co-drivernya tidur. Kita isi bensin dulu. Ada Pertamax, ada Pertalite. Isi yang mana ini? Jadi kita memutuskan untuk keluar dari rest area, cari tempat lain. Di mana tapi ya gelap, orang-orang pada kayaknya tuh melipir di pinggir-pinggir jalan. Sedikit tips buat teman-teman dengan kondisi rest area yang kurang memadai ini, mungkin keluar dari jalur tol sejenak untuk beristirahat bisa menjadi solusi. Saat itu kami tidak keluar jalur tol karena kami tergiur dengan diskon tarif tol. Tapi ini tidak untuk ditiru ya teman-teman, karena dalam kondisi apapun keselamatan tetap lebih penting dari segalanya.
Gak terasa sepanjang jalan kami mencari rest area yang sepi. Ternyata sampai matahari terbit pun kami belum sempat beristirahat dengan nyaman. Kami hanya sempat berhenti beristirahat mengisi BBM dan melanjutkan perjalanan kembali. Bisa dibilang momen ini adalah salah satu momen yang ditunggu-tunggu ketika road trip ke arah timur Pulau Jawa. Bagi teman-teman yang berangkat dari Jakarta malam hari biasanya akan bertemu dengan sunrise di tengah-tengah perjalanan. Sayang banget pasti kalau road trip cuma jadi pindah tempat tidur doang. Mending gantian nyupir. Akhirnya kita telah tiba di rest area 228 di kawasan Kanci Pejagan. Ini bisa dibilang menjadi salah satu road trip yang durasi jarak tempuhnya cukup lama, karena dari Jakarta menuju Pejagan kita menghabiskan waktu kurang lebih hampir 8 jam. Ini tuh Dennis gak usah teriak-teriak gitu ya. Danis, halo, kita udah sampai di rest area Ya, 228. dua, delapan. Aku malu makum. Oh, mau ke rumah Akung. Iya, ini kan lagi di jalan. Jadi kita bukan udah sampai, baru sampai di rest area 228A Kanci Pejagan. Perjalanannya cukup penuh perjuangan. Gak bisa sahur, rest area penuh. Nah, jadi kita sahurnya di jam berapa ini? Jam 6:30. Perjalanan mudik yang cukup asoy. Jadi sahur di sini, nggak sahur sih, emang nggak puasa ya Danis ya. Nanti puasanya kita ganti di lain waktu, karena sesungguhnya Allah itu suka ketika ketika keringanannya dimanfaatkan oleh keringanannya digunakan oleh hambanya. Karena kita ada uzur sebagai seorang musafir, jadi boleh tidak berpuasa. Mataharinya shining, shimmering, splendid.
Tigulimpang. Ini lagi kok bisa Tigulimpang yang satu gini, aduh. Awas kakinya kena adik. Kita lanjut perjalanan menuju mana? Kampung halaman. Alah. Ngambil orang. Kenapa bisa? Enggak sama papa doang. Ganti driver. Driver siang. Nih, lihat kelakuan. Bisa di belakang tuh kan tempatnya barang. Iya, tapi ini balap. Ya udah, ntar kalau pergi lagi Danis dipaket aja ya. Hah? Gak usah ikut mobil, Danis dipaket aja di bareng-bareng barang, oke? Enggak. Kita ini udah sampai di kilometer 260. Jadi ada ya beberapa catatan mungkin ya yang mungkin bisa menjadi perbaikan nanti di pelayanan mudik selanjutnya, di tahun-tahun selanjutnya. Jadi memang di sepanjang ruas tol Cipali ini jarak antar rest area tuh cukup jauh, kurang lebih 20 sampai 30 km mungkin. Dan kondisinya kalau lagi arus mudik kayak gini itu nggak muat rest areanya, banyak yang cuman bisa masuk tapi nggak dapet tempat, akhirnya keluar lagi. Nah mungkin itu yang bikin akhirnya macet, karena kendaraan mau masuk antri, keluar juga antri. Terus juga di beberapa rest area itu nggak ada petugas yang ini, atau mungkin petugasnya kurang ya, jadi nggak semua pemudik dapat pelayanan dari petugas gitu, nggak terbantu oleh petugas. Kayak contohnya kita tadi sempat masuk rest area tapi bingung nyari tempat parkir, nggak ada petugas, akhirnya kita keluar lagi. Ya pasti masih ada kekurangan, tapi sepertinya kondisi tahun ini para pemudik udah lebih siap kayaknya, karena di sepanjang jalan tadi ada yang udah bawa tikar, ada yang bawa makanan, jadi pada sahur di pinggir jalan. Sedangkan kita enggak, kita cuman bawa makanan ringan aja. Oke, segitu mungkin review atau curahan hati kita sebagai pemudik. Apalagi yang perlu perbaikan saat mudik? Perlu perbaikan ya, lebih ke ya sih, bener sih tadi rest area. Terus mungkin kalau ini persiapan jalanannya kali ya, tapi kan kalau itu kan lebih ke yang pengurusnya, karena kalau
kayak kecepatan tinggi itu banyak tambal-tambal jalanan, agak lumayan repot ya, maksudnya takutnya terjadi yang tidak diinginkan gitu. Terus mungkin bagi para pemudik tuh kalau bawa barang gitu jangan terlalu tinggi kayak yang di depan tuh. Masih Tuh. Kan jadinya nggak bisa kenceng ya, karena beban beratnya tapi lumayan. iya ya namanya pulang ke kampung. Ya itu sih. Terus ya yang penting kalau capek istirahat, dan kalau bisa tuh tipsnya yang bisa nyetir jangan cuma satu, jadi bisa gantian tuh, itu paling efektif, efisiensi, dan ya sama-sama enak lah. Jadi mungkin nggak perlu transit, nggak perlu banyak istirahat lama di rest area gitu, atau harus menginap dulu di hotel gitu. Terus ya selebihnya nanti coba kita lihat lagi ya, sejauh ini seperti itu. Oke. Ya gitulah guys. Jadi ini kayak jalanan lumayan apa ya? Nggak tahu di Indonesia tuh kebanyakan kalau jalan rusak itu ditambal, tapi kadang tambalannya lebih tebal daripada jalan aslinya, jadi ya tetap gagah-jelugan gitu ya. Tapi kita bersyukur masih diberikan rezeki bisa mudik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang mudik diberikan keselamatan dan rezekinya dilapangkan, diberikan kesehatan supaya bisa bertemu dengan keluarga dengan suasana sukacita. Jadi jangan takut untuk mudik, apalagi membawa anak-anak kecil. Yang penting persiapannya harus oke. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut dulu. Nggak beli kopi tadi guys, jadi Aku niatnya beli kopi nanti pas rest area. emang nggak niat beli. Masih baru makan tapi nggak minum. Oh, Ternyata ada stok duluan. jadi kita Kopi di situ kan ya kopi saset gitu, nggak iya mangkok. ya, ini juga kopi sachet, Iya kan, ini bukan kopi sini. Ini kita Papa dilepas lagi. iya, bantuin dong pasangin itu adik. Kita bikinin kopi buat supir lintas guys. ya untuk kalau diem doang enggak sih dong apa. Udah kayak supir truk, supir travel. Kamu Ya aku mau nyari bikin di situ. kopi, enggak bikin kopi pakai botol dikocok-kocok. Ini namanya coffee shake. Silakan. Thank you. Coba testing dulu. Bentar taruh dekat AC biar dingin. Ya lumayan lah. Kurang es batu dong ini. Enak-enak. Coba satu lagi.
sampai di gerbang tol Kalikangkung. Alhamdulillah. Udah setengah jalan berarti. Alhamdulillah. Setengah jalan masih 9 jam lagi. Macet tapi tuh. Gimana? Iya, di Semarang pasti macet. Berarti yang mana? Kita dari Cikampek Utama harusnya sekitar 400.000 berapa gitu. Coba ambil struknya, Wi. Ada struknya nggak Kak? Boleh. Berapa struknya? Sama. Ada Coba. 400. Oh, sama ya. Nggak ada diskon berarti. Emang katanya ada harusnya? Hah? Emang harusnya ada katanya? Harusnya sih ada. Jadi yang dari kanan dimasukin ke kiri itu makanya macet. Tuh. Kita memasuki kota Semarang. Nih kita udah ada di Simpang Susun Kerapia. Padat merayap, merambat perlahan tapi pasti menuju kampung halaman Masih 9 jam lagi ya? yang selalu di hati. Tapi masih berapa? 8 jam 56 menit. Gak berkurang loh tadi. Masih 8 jam 56 menit. Tapi nggak apa-apa lah, dinikmatin. Katanya anak touring 8 jam doang ngeluh. Dibuka one way lagi guys di Semarang. Tuh. Kanan kan kita benar fix. Kanan. Dibuka one way lagi. Tuh, ayo ikut. Nah, kita jalur kanan nih. Suasana baru nih. Wih, mantap. Jadi bisa, ya mudah-mudahan bisa mempersingkat waktu. Oke, bro. Oh, mungkin karena banyak yang mau keluar Semarang ya. Enggak, mereka nggak tahu. Ya ini udah terlanjur lewat, one way-nya baru dibuka. Jadi ketahan. Mohon maaf guys, kita duluan. Baru pada buka juga. Nungguin, kamu pada nungguin. Langsung kepotong setengah jam. Jadi tips guys, kalau ada one way kita harus jeli. Kalau one way-nya baru dibuka kita ambil one way, tapi kalau one way-nya udah lama dibukanya udah beberapa jam tuh kayaknya lebih oke kita ambil jalur normal. Tuh. Mereka yang nggak lewat one way. Wah. Jadi tetap jaga kecepatan dan jarak ya guys ya. Biasanya kalau habis macet terus dapat jalur yang kosong gitu langsung
gaspol nih, kayak sopir satu nih. Danis mau kemana sih? Malah pura-pura ditanyain, malah pura-pura tidur. Danis mau kemana? Makan nyam-nyam gak gitu caranya. Udah habis. Coklatnya kok bisa makan nyam-nyam di kokop? Di bulir-bulirnya. Acai. Habis buang air kecil. Nih kita bujangan. Tapi penuh. tadi rest area Boyolali kilometer berapa nih? Nggak tahu tadi. Kilometer 487. Rame. Cuacanya syahdu nih. Bapak-bapak polisi lagi ngatur jalan. Rest areanya penuh. Gimana? Seru nggak? Seru. Udah kayak kapal pecah, guys. Suasana terkini sudah seperti apa ya? Kayak habis Lu kok dilempar? Jaga. Jaga. kita lanjut lagi. Arab masih jauh. Rapat jauh. Ayo. Apa papanya? Apa lebat? Ditutup. Papa mata tala. Iya. Jadi guys, kita Ada jasa ke rumah. masuk ke rest area berapa tuh? 519 karena hujan, kita mau neduh dulu. Katek, 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 katek. Kok hujan ini ya beser di ini juga. Wah, 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 wah. Kita mau isi bensin aja sih. Kata anak ya, isi bensin. Oke teman-teman, sekian dulu video part pertama road trip edisi mudik lebaran kali ini. Jangan lupa ditunggu part 2 nya karena nanti di video part 2 akan lebih banyak keseruan yang kami temukan di jalan.
So, sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.